Pagi masih gelap ketika banyak orang sudah bersiap berangkat kerja, menembus macet, mengejar jam masuk, dan menghabiskan energi terbaiknya di jalan. Sore hari mereka pulang dengan tubuh lelah, pikiran penuh. Namun saat membuka aplikasi perbankan, angka di tabungan terasa tidak banyak berubah. Siklus ini berulang bertahun-tahun, bekerja keras tanpa henti, tetapi rasa aman finansial tetap jauh dari genggaman. Banyak yang diam-diam bertanya, kenapa setelah semua usaha itu, hidup masih terasa sesak? Di sisi lain, harga kebutuhan pokok terus merangkak naik tanpa kompromi. Beras, listrik, pendidikan, kesehatan, hingga biaya tempat tinggal bergerak lebih cepat daripada kenaikan gaji tahunan atau UMR. Setiap penyesuaian penghasilan terasa seperti menambal lubang kecil, sementara lubang lain sudah terbuka lebih besar. Inilah realita yang dialami banyak pekerja di Indonesia, bukan karena mereka malas, tetapi karena sistem permainan uangnya memang tidak berpihak pada mereka yang hanya mengandalkan gaji. Sejak kecil, kita diajarkan satu narasi sederhana. Belajar rajin, dapat kerja bagus, lalu bekerja lebih keras agar hidup aman. Dogma ini tertanam kuat di sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial. Masalahnya, dunia berubah, sementara pola pikir ini jarang diperbarui. Kerja keras tetap penting, tetapi ketika dijadikan satu-satunya strategi, ia berubah menjadi jebakan yang halus. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang berlari di tempat yang sama, hanya dengan kecepatan lebih tinggi. Tubuh manusia memiliki batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Waktu juga tidak bisa ditabung atau diulang. Menukar waktu dengan uang mungkin efektif di usia muda, tetapi semakin lama, biaya kesehatan, stres, dan kelelahan mental mulai menagih pembayaran. Tidak ada manusia yang bisa terus lembur selamanya tanpa konsekuensi. Ketika seluruh penghasilan bergantung pada kehadiran fisik, maka saat tubuh berhenti, aliran uang pun ikut berhenti. Inilah risiko besar yang sering tidak disadari sejak awal. Fenomena yang sering muncul adalah gaji terasa hanya numpang lewat. Begitu masuk rekening, uang langsung terbagi ke berbagai kewajiban bulanan, cicilan, tagihan, dan kebutuhan rutin. Tidak ada yang benar-benar tertahan untuk tumbuh atau bekerja lebih lama. Kelas menengah sering terjebak di titik ini. Penghasilan cukup untuk bertahan, tetapi tidak cukup untuk membangun sistem keuangan yang kuat. Tanpa disadari, mereka sibuk mempertahankan hidup, bukan menumbuhkan masa depan. Disinilah perbedaan mendasar mulai terlihat. Orang kebanyakan melihat uang sebagai sesuatu yang dicari dan segera dihabiskan. Investor memandang uang sebagai alat, sebuah pekerja yang harus diberi tugas. Bagi investor, pertanyaannya bukan berapa besar gaji bulan ini, tetapi bagaimana uang yang dimiliki bisa tetap bekerja bahkan ketika mereka sedang istirahat. Cara pandang ini bukan soal nominal besar, melainkan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Video ini bukan tentang janji kaya mendadak atau jalan pintas penuh sensasi. Ini tentang mengganti sistem operasi di kepala kita, dari sekadar pekerja keras menjadi pengelola aset yang sadar arah. Ketika pola pikir berubah, keputusan kecil sehari-hari mulai bergeser, dari sekadar bertahan hidup menjadi membangun fondasi jangka panjang. Di titik inilah, perjalanan menuju cara berpikir investor sejati benar-benar dimulai. Setiap kali uang masuk ke rekening, ada reaksi otomatis yang muncul tanpa disadari. Bagi banyak orang, dorongan pertamanya adalah membelanjakan, entah untuk kebutuhan, keinginan, atau sekadar pelarian dari lelahnya rutinitas. Sangat jarang yang berhenti sejenak dan bertanya, uang ini seharusnya bekerja di mana? Reaksi spontan inilah yang membedakan konsumen dan pemilik modal. Bukan soal besar kecilnya jumlah, tetapi soal arah pertama yang diambil oleh pikiran saat menerima penghasilan. Bayangkan dua orang petani dengan hasil panen yang sama. Petani pertama menghabiskan seluruh panennya karena merasa itu adalah hasil jerih payahnya. Petani kedua menyisihkan sebagian sebagai bibit untuk musim berikutnya. Dalam jangka pendek, keduanya terlihat sama. Namun dalam beberapa musim, satu tetap bertahan, sementara yang lain berkembang. Uang bekerja dengan prinsip yang sama. Jika seluruhnya dimakan hari ini, tidak ada yang tersisa untuk ditanam demi masa depan. Di Indonesia, tekanan sosial seringkali memperkuat pola konsumtif. Gengsi lingkungan, standar tetangga, dan validasi media sosial mendorong orang untuk terlihat berhasil, meski fondasi finansialnya rapuh.
Banyak keputusan keuangan tidak dibuat berdasarkan kebutuhan atau strategi, tetapi demi citra. Inilah jebakan halus di mana uang habis untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, bukan untuk membebaskan diri sendiri. Kaya sering disalahartikan sebagai kemampuan membeli barang mahal tanpa berpikir panjang. Padahal, kekayaan sejati justru diukur dari seberapa besar kendali kita atas waktu. Orang yang benar-benar kaya tidak selalu terlihat mencolok, tetapi mereka memiliki ruang bernapas, pilihan hidup, dan ketenangan. Ketika aset menghasilkan cukup untuk menutup kebutuhan hidup, waktu tidak lagi sepenuhnya dijual. Di titik ini, definisi kaya bergeser dari tampilan menjadi fungsi. Banyak orang bingung membedakan aset dan liabilitas karena istilahnya terdengar rumit. Sederhananya, aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita, sedangkan liabilitas menarik uang keluar secara rutin. Barang bisa terlihat mahal dan mengesankan, tetapi jika hanya menambah beban bulanan, ia bukanlah penopang masa depan. Investor melihat fungsi sebelum bentuk, aliran uang sebelum kepuasan sesaat. Investor sejati tidak bekerja keras untuk membeli barang. Mereka bekerja untuk membeli mesin yang bisa menghasilkan uang lagi. Saham, obligasi, properti, atau bisnis bukan dilihat sebagai simbol status, tetapi sebagai alat. Setiap penghasilan adalah kesempatan membeli pekerja baru bernama aset. Semakin banyak aset yang dimiliki, semakin ringan ketergantungan pada tenaga dan waktu pribadi. Inilah pergeseran mental yang jarang diajarkan secara formal. Mulailah melabeli diri sebagai pengalokasi modal, meskipun jumlah yang dimiliki saat ini masih kecil. Identitas menentukan perilaku. Ketika seseorang merasa dirinya hanya pekerja, uang habis dikonsumsi. Ketika ia melihat dirinya sebagai pemilik modal, setiap rupiah diperlakukan dengan tujuan. Perubahan ini tidak instan, tetapi begitu identitasnya bergeser, arah hidup finansial perlahan ikut berubah. Ada musuh kekayaan yang tidak berisik, tidak dramatis, dan jarang dibicarakan, tetapi dampaknya sangat nyata. Musuh itu bernama inflasi. Uang Rp100.000 hari ini tidak lagi memiliki daya beli yang sama seperti 10 tahun lalu. Dulu cukup untuk banyak kebutuhan, sekarang terasa cepat habis. Tanpa disadari, uang yang diam perlahan menyusut nilainya, bukan karena dicuri, tetapi karena waktu berjalan. Banyak orang masih percaya bahwa menabung adalah puncak kebijaksanaan finansial. Padahal, di era uang modern, menabung tanpa strategi hanyalah cara memperlambat kerugian, bukan membangun kekayaan. Uang yang disimpan di bawah bantal atau rekening biasa memang terasa aman, tetapi diam-diam tergerus inflasi setiap tahun. Rasa aman itu seringkali hanya ilusi, karena nilainya terus menurun meski angkanya terlihat tetap. Musuh berikutnya datang dari dalam diri sendiri, yaitu kenaikan gaya hidup. Saat penghasilan naik, standar hidup ikut naik tanpa sadar. Tempat nongkrong bergeser, pilihan barang berubah, dan pengeluaran rutin membengkak. Fenomena ini membuat banyak orang tetap berada di titik nol meskipun gajinya meningkat. Mereka merasa lebih mampu, tetapi tidak lebih bebas secara finansial. Inilah jebakan yang berjalan pelan namun konsisten. Budaya self-reward yang berlebihan juga memperparah kondisi ini, terutama di kalangan anak muda. Setiap pencapaian kecil langsung ditebus dengan pengeluaran besar, seolah semua lelah harus dibayar hari itu juga. Memberi hadiah pada diri sendiri tidak salah, tetapi ketika menjadi kebiasaan tanpa batas, ia berubah menjadi sabotase jangka panjang. Masa depan dikorbankan demi kepuasan sesaat yang cepat berlalu. Utang konsumtif menjadi musuh berikutnya yang sering dianggap sepele. Cicilan gadget, pay later, dan kartu kredit membuat pendapatan masa depan sudah dibelanjakan sebelum benar-benar diterima. Setiap bulan, uang bekerja bukan untuk pemiliknya, tetapi untuk menutup keputusan masa lalu. Investor melihat utang seperti ini sebagai beban, bukan solusi, karena ia mengikat kebebasan sebelum sempat tumbuh. Justru karena adanya inflasi, investor merasa wajib menempatkan uangnya agar tetap bergerak. Investasi bukan sekadar pilihan tambahan, melainkan bentuk pertahanan. Dengan membiarkan uang bekerja, mereka berusaha menjaga nilai daya beli dari waktu ke waktu. Diam bukanlah netral, karena membiarkan uang tidak bekerja sama saja dengan menerima penurunan nilai secara perlahan.
Banyak orang mengira risiko hanya ada ketika berinvestasi, padahal tidak melakukan apa-apa juga merupakan keputusan berisiko tinggi. Uang yang dibiarkan pasif pasti kehilangan kekuatannya sedikit demi sedikit. Ketika kesadaran ini muncul, cara pandang terhadap uang mulai berubah. Bukan lagi soal berani atau tidak, tetapi soal bertahan atau terus tergerus oleh waktu. Ada satu kekuatan dalam dunia keuangan yang bekerja tanpa suara, tanpa sensasi, dan sering diremehkan, yaitu bunga berbunga. Ia tidak memberi hasil besar dalam semalam, tetapi ketika diberi waktu, dampaknya melampaui kerja keras fisik manusia. Inilah mekanisme di mana uang tidak hanya bertambah, tetapi mulai menghasilkan pertumbuhan dari pertumbuhan sebelumnya. Banyak orang gagal merasakannya bukan karena salah strategi, tetapi karena berhenti terlalu cepat. Bayangkan sebuah bola salju kecil yang menggelinding perlahan dari puncak gunung. Di awal, ukurannya nyaris tidak terlihat dan pergerakannya lambat. Namun semakin jauh ia meluncur, semakin banyak salju yang menempel, membuatnya membesar dan bergerak lebih cepat. Investasi bekerja dengan cara yang sama. Di fase awal terasa membosankan, tetapi ketika waktu ikut bermain, hasilnya menjadi sangat signifikan. Banyak yang mengira investor sukses adalah mereka yang sangat pintar atau jenius membaca peluang. Padahal, aset terbesar seorang investor bukanlah kecerdasan tinggi, melainkan kesabaran dan konsistensi. Waktu adalah mitra kerja paling setia yang tidak bisa dibeli dengan uang. Semakin lama waktu dibiarkan bekerja, semakin kecil usaha tambahan yang dibutuhkan. Mereka yang memahami ini tidak terburu-buru, karena tahu arah permainan jangka panjang. Perbedaan waktu mulai seringkali lebih menentukan daripada besar kecilnya modal. Seseorang yang mulai menyisihkan sedikit uang di usia 20-an memiliki keunggulan yang sulit dikejar oleh mereka yang baru mulai besar di usia 40-an. Bukan karena jumlah awalnya lebih besar, tetapi karena waktu memberi ruang bagi pertumbuhan berlapis. Dalam investasi, waktu yang panjang sering mengalahkan modal yang besar, tetapi terlambat. Ada konsep sederhana yang sering disebut sebagai uang punya anak. Ketika hasil investasi tidak dihabiskan, tetapi diinvestasikan kembali, uang mulai menghasilkan keturunan. Anak uang ini kemudian menghasilkan cucu dan cicit dalam siklus yang terus berlanjut. Di titik tertentu, pertumbuhan tidak lagi bergantung pada setoran baru, tetapi pada sistem yang sudah terbentuk. Inilah fase di mana uang benar-benar bekerja. Ekspektasi yang keliru sering membuat orang kecewa lebih cepat. Investasi yang sehat justru terasa membosankan, pergerakannya lambat, dan jarang memberi sensasi. Ia sangat berbeda dengan judi atau skema cepat kaya yang memacu adrenalin. Investor matang tidak mencari hiburan dari uangnya, mereka mencari kestabilan. Ketika emosi tidak diajak bermain, keputusan menjadi jauh lebih rasional. Pada akhirnya, bersahabat dengan waktu berarti berdamai dengan proses. Berhenti mengejar keuntungan instan yang terdengar menggiurkan tetapi rapuh. Ketika seseorang memberi waktu kesempatan untuk bekerja, tekanan untuk selalu benar setiap saat akan menghilang. Disitulah investasi berubah dari aktivitas yang menegangkan menjadi perjalanan yang tenang dan berkelanjutan. Banyak orang mengira tantangan terbesar dalam investasi adalah membaca grafik atau memilih instrumen yang tepat. Kenyataannya, musuh paling sulit dikendalikan justru ada di dalam diri sendiri. Rasa takut saat harga turun dan rasa serakah saat harga naik sering mengambil alih logika. Emosi ini bekerja cepat, spontan, dan sering membuat keputusan yang disesali belakangan. Investor yang matang bukan yang paling pintar, tetapi yang paling mampu menenangkan pikirannya. Di Indonesia, fenomena FOMO sangat kuat, terutama ketika muncul tren investasi yang tiba-tiba viral. Cerita keuntungan cepat menyebar lebih cepat daripada peringatan risiko. Banyak orang masuk bukan karena paham, tetapi karena takut tertinggal. Mereka membeli di saat harga sudah tinggi dan panik ketika harga bergerak berlawanan. Pola ini terus berulang, bukan karena pasar kejam, tetapi karena keputusan dibuat tanpa fondasi yang jelas. Perbedaan mentalitas antara pedagang emosional dan investor sejati terlihat jelas saat pasar turun. Bagi sebagian orang, penurunan harga adalah tanda bahaya yang harus dihindari. Bagi investor, situasi yang sama justru dilihat seperti diskon di supermarket. Bukan berarti semua penurunan adalah peluang,
Tetapi sudut pandangnya berbeda. Investor bertanya apakah nilai aset berubah, bukan sekadar harga hari ini. Memiliki tesis investasi sendiri adalah jangkar yang menjaga kewarasan. Tanpa alasan yang jelas kenapa membeli suatu aset, keputusan akan mudah goyah oleh opini luar. Mengikuti influencer, teman tongkrongan, atau kabar viral tanpa pemahaman hanya membuat emosi semakin mudah dikendalikan orang lain. Investor yang tenang tahu alasan mereka masuk dan tahu juga kapan harus tetap bertahan tanpa panik. Setiap orang memiliki toleransi risiko yang berbeda, dan itu bukan kelemahan. Mengenali batas kenyamanan diri sendiri adalah bagian dari kecerdasan finansial. Portofolio yang terlalu agresif mungkin menjanjikan imbal hasil tinggi, tetapi jika membuat sulit tidur di malam hari, itu bukan pilihan bijak. Investasi seharusnya mendukung kualitas hidup, bukan menjadi sumber kecemasan yang terus-menerus. Pemisahan antara uang dapur dan uang dingin adalah prinsip sederhana yang sering diabaikan. Ketika uang untuk kebutuhan hidup dicampur dengan dana investasi, tekanan emosional meningkat drastis. Setiap fluktuasi terasa mengancam karena menyangkut kebutuhan sehari-hari. Investor yang disiplin menjaga jarak ini agar keputusan tetap rasional dan tidak didorong oleh rasa takut kehilangan. Ketenangan pikiran adalah dividen yang tidak tercatat di laporan keuangan, tetapi nilainya sangat besar. Investor yang matang secara psikologis tidak bereaksi berlebihan terhadap naik turun pasar. Mereka fokus pada proses, bukan sensasi. Dalam jangka panjang, ketenangan inilah yang menjaga konsistensi dan membuat strategi bertahan melewati berbagai siklus ekonomi. Sebelum berbicara tentang mengejar imbal hasil tinggi, investor sejati selalu memulai dari pertahanan. Fondasi keuangan harus kokoh agar tidak runtuh saat terjadi guncangan. Dana darurat dan perlindungan asuransi bukanlah pilihan yang keren untuk dibicarakan, tetapi justru inilah pagar pengaman utama. Tanpa fondasi ini, investasi berubah menjadi perjudian, karena satu kejadian tak terduga bisa memaksa aset dijual di waktu yang salah. Setelah pertahanan terbangun, prinsip berikutnya adalah menyebar risiko. Menaruh seluruh uang pada satu instrumen mungkin terlihat sederhana, tetapi risikonya sangat besar. Ibarat membawa semua telur dalam satu keranjang, satu kesalahan bisa menghilangkan semuanya. Diversifikasi membantu mengurangi dampak buruk ketika salah satu aset mengalami tekanan, sehingga keseluruhan portofolio tetap bertahan dan tidak runtuh bersamaan. Dalam konteks Indonesia, pembagian peran aset menjadi penting. Saham berfungsi sebagai mesin pertumbuhan jangka panjang, obligasi atau SBN memberi aliran pendapatan yang lebih stabil, sementara emas berperan sebagai pelindung nilai saat kondisi ekonomi tidak menentu. Tidak ada komposisi sempurna yang sama untuk semua orang, tetapi keseimbangan antar peran ini membantu menjaga portofolio tetap adaptif di berbagai situasi. Salah satu strategi yang paling ramah bagi investor retail adalah menabung investasi secara rutin. Dengan menyisihkan jumlah yang sama secara berkala, fluktuasi harga justru menjadi teman, bukan musuh. Saat harga turun, jumlah unit yang didapat lebih banyak. Saat harga naik, nilai portofolio ikut bertumbuh. Pendekatan ini menghilangkan tekanan untuk menebak waktu terbaik, sesuatu yang bahkan profesional pun sering keliru. Kunci lain yang sering diabaikan adalah urutan menyisihkan uang. Investor tidak menunggu sisa di akhir bulan untuk diinvestasikan. Mereka membayar diri sendiri terlebih dahulu, lalu menyesuaikan gaya hidup dengan sisa penghasilan. Kebiasaan ini terasa berat di awal, tetapi dalam jangka panjang menciptakan disiplin yang jauh lebih kuat daripada sekadar niat baik yang mudah berubah. Untuk membantu konsistensi, otomatisasi menjadi alat yang sangat efektif. Dengan sistem autodebit atau investasi berkala, keputusan emosional dikeluarkan dari proses. Tidak ada lagi alasan lupa, ragu, atau menunda. Uang langsung dialokasikan sebelum sempat tergoda untuk dibelanjakan. Investor memahami bahwa disiplin manual sering kalah oleh suasana hati, sehingga sistem perlu mengambil alih peran tersebut. Terakhir, portofolio bukan sesuatu yang dibiarkan selamanya tanpa evaluasi. Setahun sekali, komposisi perlu ditinjau kembali untuk memastikan masih sejalan dengan tujuan hidup dan toleransi risiko.
Rebalancing membantu mengembalikan keseimbangan setelah pergerakan pasar mengubah proporsi aset. Dengan pendekatan ini, investor tidak bereaksi impulsif, tetapi tetap sadar arah dan kendali atas perjalanan finansialnya. Tujuan akhir dari investasi bukanlah sekadar angka besar di laporan keuangan, melainkan kebebasan dalam menentukan hidup, kebebasan untuk memilih, bukan terpaksa. Ketika uang sudah bekerja cukup keras, manusia tidak lagi harus menukar seluruh waktunya demi bertahan hidup. Di titik ini, hidup terasa lebih lapang, karena keputusan tidak lagi didikte oleh kebutuhan mendesak, melainkan oleh nilai dan prioritas pribadi. Banyak orang mengira pensiun adalah berhenti bekerja dan menunggu usia senja. Padahal, makna pensiun yang sesungguhnya adalah kondisi di mana bekerja menjadi pilihan, bukan kewajiban finansial. Seseorang bisa tetap berkarya, berbisnis, atau berbagi ilmu karena ingin, bukan karena takut kehabisan uang. Inilah bentuk kemerdekaan yang jarang dibicarakan, tetapi sangat dirasakan dampaknya dalam keseharian. Di Indonesia, ada beban emosional yang sering diwariskan tanpa disadari, yaitu rantai sandwich generation. Anak bekerja keras bukan hanya untuk hidupnya sendiri, tetapi juga menanggung masa lalu dan masa depan sekaligus. Investasi yang dilakukan hari ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk memutus siklus ini. Ketika fondasi finansial kuat, anak cucu tidak perlu mengulang perjuangan yang sama dari titik nol. Bayangkan bisa hadir penuh di momen penting keluarga tanpa harus memikirkan izin atasan atau potongan gaji. Bisa menemani orang tua, melihat anak tumbuh, atau sekadar bernapas tanpa dikejar jam kerja. Semua itu bukan mimpi berlebihan, melainkan hasil dari keputusan yang konsisten dan sabar. Ketika uang sudah mengambil alih sebagian beban, waktu kembali menjadi milik kita. Warisan sejati tidak selalu berbentuk properti atau saldo rekening. Ilmu literasi finansial, cara berpikir yang sehat tentang uang, dan kebiasaan mengelola aset adalah peninggalan yang nilainya jauh lebih tahan lama. Anak yang tumbuh dengan pemahaman ini memiliki peluang lebih besar untuk hidup merdeka secara finansial. Inilah legasi yang sering luput, padahal dampaknya lintas generasi. Perjalanan ini tidak menuntut langkah besar yang dramatis. Satu keputusan kecil hari ini sudah cukup untuk mengubah arah. Membuka rekening efek, membeli reksadana pertama, atau sekadar mulai mencatat arus uang adalah awal yang sah. Investor sejati tidak menunggu sempurna. Mereka bergerak sambil belajar dan menyesuaikan. Yang terpenting adalah memulai sebelum waktu terus berjalan tanpa arah. Versi masa depan diri kita sedang menunggu hasil dari pilihan hari ini. Ia tidak menuntut kesempurnaan, hanya konsistensi dan kesadaran. Setiap rupiah yang diarahkan dengan bijak adalah pesan harapan untuk hari esok. Ketika kita memilih membangun sistem, bukan sekadar bertahan, kita sedang menyiapkan kehidupan yang lebih tenang, lebih merdeka, dan lebih bermakna. Jika sejauh ini ada satu sudut pandang yang terasa berbeda, mungkin itu bukan kebetulan. Bisa jadi, ini adalah momen kecil di mana cara berpikir mulai bergeser, tidak perlu langsung mengubah segalanya hari ini. Cukup simpan satu kesadaran, bahwa uang bisa diarahkan, bukan hanya dihabiskan. Dari titik inilah perjalanan yang lebih tenang dan terencana mulai terbentuk. Channel Mindset Kaya dibuat sebagai ruang berpikir, bukan ruang pamer hasil. Di sini kita belajar melihat uang sebagai alat, waktu sebagai aset, dan keputusan kecil sebagai penentu arah hidup. Jika kamu merasa nilai-nilai ini sejalan dengan tujuanmu, kamu bisa memilih untuk tetap berjalan bersama, menyerap sudut pandang baru, dan memperkuat fondasi finansial secara perlahan namun sadar. Tidak ada kewajiban untuk berubah cepat, tidak ada tekanan untuk sempurna. Cukup hadir, dengarkan, dan biarkan pemahaman bertumbuh dengan ritmenya sendiri. Jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini, kamu tahu apa yang perlu dilakukan. Versi masa depanmu sedang memperhatikan, dan setiap langkah kecil hari ini adalah bentuk penghormatan pada hidup yang ingin kamu bangun.